Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi teman-teman soal price action, terutama di time frame yang lebih major, terutama harian. Dan Uang Receh di sini juga akan mengupas apa sih yang terjadi ke market atau secara fundamentalnya di makroekonomi itu sedang terjadi apa kok Bitcoin melemah lagi ke level 27.800. Nah, kita sama-sama tahu kemarin itu Bitcoin sempat pump itu sampai menembus ke level 29.000, dan di sini yang perlu kita waspadai adalah terbentuknya tail candle yang lumayan panjang teman-teman. Artinya terjadi rejection yang cukup masif sampai ke level 28.500 ke bawah ya teman-teman. Dan kita sama-sama tahu level 28.500 masih cukup strong dalam memberikan resisten ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan ke sana, nanti Uang Receh juga akan kupas soal Yellen Talks ya teman-teman. Ini adalah Menteri Keuangan atau Department of Treasury di Amerika Serikat sana, yang mungkin kemarin itu sempat memberikan impact juga ke market. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke economic calendar teman-teman. Nah, pada hari ini, hari Jumat tanggal 31, tepatnya di jam 2.45 waktu Indonesia Barat, itu Treasury Janet Yellen melakukan speech teman-teman. Nah, nanti Uang Receh akan kupas sedikit tentang speechnya. Apakah memberikan impact ke market sebenarnya? Ini terjadi sekitar jam 2.45 malam tadi. Nah, setelah itu di sore nanti itu ada data PCE teman-teman, di sekitar jam 19.30 sampai sekitar jam 8-an lah. Kemungkinan di jam setengah 8 sampai jam 8 volatile market juga akan sedikit terguncang teman-teman, bisa saja drop ke bawah ataukah naik impulsif teman-teman. Nah, PCE ini adalah sebuah data sebagai data acuan sebenarnya untuk menilai inflasi di Amerika Serikat sana. Amerika Serikat itu menggunakan data PCE sebagai data acuan untuk menilik inflasi itu berada di range yang normal ataukah berada di range yang tinggi teman-teman. Di sini perlu kalian ketahui bahwa Amerika Serikat memang menganut sedikit ilmu ekonomi atau moneter yang berbeda. Biasanya kalau di negara lain itu pakai angka CPI sebagai acuan untuk menilik inflasi. Tapi Amerika Serikat menggunakan PCE sebagai salah satu angka untuk menilik inflasi di negara sana. Jadi Uang Receh sarankan untuk lebih berhati-hati masuk ke market, terutama di jam setengah 8 sampai jam 8 malam nanti ya teman-teman. Nah, kita balik ke Janet Yellen speech. Nah, di sini Uang Receh tadi sudah sempat cari di Twitter, ternyata Janet Yellen itu berbicara keras tentang dana pasar uang dan yang lain sebagainya di pidatonya di jam 2.45 tadi teman-teman. Setelah Uang Receh cari beritanya, kurang lebih adalah Yellen to take on financial risk beyond bank. Nah, di sini Yellen akan memberikan sedikit kenapa sih kok kebangkrutan bank terutama di bulan-bulan lalu seperti Silicon Valley Bank, seperti Signature Bank dan yang lain sebagainya itu terjadi. Resiko apa sih yang ada di belakangnya? Nah, Yellen kurang lebih mengungkapkan hal seperti itu teman-teman. Dan kemungkinan ini dari pidato Yellen itu memberikan impact ke market. Kita sama-sama tahu after Yellen speech di sekitar jam 2.45 candle cukup volatile, dan tentunya volatilenya bukan impulsif naik ke atas tapi malah drop down ke bawah teman-teman. Nah, di sini kita akan kupas dulu untuk isi dari pidatonya Yellen tadi malam. Treasury Secretary Janet Yellen plans to deliver a wide-ranging speech on financial stability Thursday, offering warning about the risk in the banking system and beyond. Nah, di sini Uang Receh menangkap bahwa Menteri Keuangan Janet Yellen itu berencana menyampaikan pidato luas tentang stabilitas keuangan
menawarkan peringatan resiko dan sistem perbankan dan seterusnya teman-teman. Nah, di bagian bawahnya kita sama-sama tahu di paragraf yang ini, driven the news sampai Departemen Treasury, kita melihat adalah Yellen saat ini menerima penghargaan di National Association of Business Economics yang dinamai untuk sesama mantan ketua The Fed. Nah, dia sama-sama dengan mantan ketua The Fed yaitu Paul Volcker dalam acara khusus berfokus pada resiko yang ditimbulkan oleh reksadana pasar uang, dana lindung nilai, dan stablecoin. Nah, di sini stablecoin disebut teman-teman. Apakah ini yang dimaksud adalah si Tether USDT atau BUSD atau USDC atau yang lain sebagainya teman-teman. Nah, mungkin inilah pernyataan inilah yang sedikit atau enggaknya cukup berpengaruh terhadap harga kripto teman-teman. Sehingga kita sama-sama tahu after dia speech seperti itu, harga kripto lebih cenderung untuk negatif teman-teman. Tapi kita baca lagi sebelahnya ya. Nah, the big pictures, Janet Yellen ini mengatakan gambaran besar. Yellen berpendapat bahwa ketika sistem keuangan itu bekerja, when the financial system is work, itu bisa menjadi kuat, mesin untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi, ada tetapinya ini. Tetapi sistem keuangan yang rapuh dapat menimbulkan rasa sakit yang mendalam, terutama untuk rumah tangga Amerika Serikat. Nah, di poin-poinnya, di sini Yellen juga mengungkapkan bahwa dia membahas tentang resiko perbankan setelah kegagalan Silicon Valley Bank. Nah, di sini juga dia membahas tentang Silicon Valley Bank. Terus setelah itu, penting bagi kami untuk memeriksa kembali apakah rezim pengawasan dan peraturan kami saat ini memadai untuk menghadapi resiko bank yang sudah banyak krisis teman-teman. Nah, di sini Yellen itu menggarisbawahi, dia mengungkapkan bahwa hal yang terjadi di Silicon Valley Bank itu apakah karena sistem pengawasan di dalam internalnya yang lemah ataukah ada hal lain teman-teman. Nah, dia menggarisbawahi kemungkinan ada internal yang kurang strong di situ. Nah, setelah itu Yellen juga mengatakan however much of her focus was on risk outside the highly regulated banking sector. Nah, namun sebagian besar fokusnya adalah pada resiko di luar sektor perbankan yang diatur secara ketat. Nah, poin kedua, kalau menurut uang receh cukup memberikan impact ke market juga. Jadi di luar sistem perbankan yang menurut Yellen itu kemungkinan ada kesalahan internal yang tidak atau kurang pengawasan dari sistem internalnya. Nah, dia juga mengatakan sebagian besar fokusnya adalah pada resiko di luar sistem perbankan. Artinya di luar sistem perbankan itu bisa saja capital gain market ataupun market cryptocurrency teman-teman. Nah, mungkin kata-kata ini yang cukup membuat market itu kembali berspekulasi untuk risk aset bisa mengalami drop ke bawah teman-teman. Nah, setelah itu dia punya beberapa poin lagi di bagian bawahnya. Kita lihat ada 3 poin teman-teman yang diungkapkan Yellen juga pada kesempatan itu. Untuk poin yang pertama adalah ini teman-teman. Nah, ini juga cukup memberikan impact ke market. If there is any place where the valuable of the system to run and fire sales have been clear out, it is money market fund, Yellen will say. Nah, di sini Yellen mengatakan jika ada tempat di mana kerentanan sistem untuk berjalan dan menghentikan penjualan telah ditebang dengan jelas, itu adalah dana pasar uang. Nah, menurut Yellen di luar semua yang ada, market resiko yang ada atau saham atau kripto atau yang lain sebagainya, menurut Yellen mungkin di sini yang paling oke adalah dana pasar uang atau mungkin mirip-mirip kayak deposito ya teman-teman, atau semacam obligasi yang digaransi oleh pemerintah, mungkin yang jangka pendek, bukan kayak Silicon Valley Bank yang obligasinya jangka 10 tahun ke atas. Mungkin kurang lebih
masuknya ke sana. Artinya dana akan lebih liquid teman-teman, tidak membutuhkan tenor yang panjang, 2 tahun, 3 tahun, mungkin maksimal di range 5 tahun. Nah, untuk poin keduanya, dia mencatat bahwa bank ada langkah-langkah persyaratan modal dan likuiditas, asuransi simpanan federal, dan pemberi pinjaman terakhir yaitu The Fed dimaksudkan untuk menangkap kasus ini teman-teman. Nah, ini menyinggung soal banyaknya bank yang bangkrut dan The Fed selalu jadi palang terakhir untuk memberikan bantuan atau memberikan suntikan dana. Nah, di sini mungkin yang dimaksud adalah di saat sebuah bank atau bank besar mungkin mau bankrupt, kalau The Fed tidak menjaminnya, kalau The Fed tidak mengucurkan fund ke sana atau nggak memberikan pinjaman secara lunak, mungkin akan terjadi efek domino mungkin yang dimaksud di sini. Jadi setiap perbankan yang bangkrut akan menimbulkan perusahaan lain yang bangkrut, dan itu kalau nggak ditangani dengan cepat akan terjadi efek domino yang cukup parah di lingkungan seperti itu teman-teman. Nah, di sini The Fed tugas terakhirnya adalah memberikan pinjaman. Tapi kemungkinan however, nah di sini poin ketiganya, setelah resiko stabilitas keuangan yang ditimbulkan oleh pasar uang dan dana open belum telah ditangani secara memadai, katanya sebuah tanda pengawasan federal yang lebih banyak sedang berjalan teman-teman. Nah, di sini mungkin maksudnya setelah The Fed itu meminjamkan uang kepada perbankan, secara tidak langsung The Fed mengharapkan yang namanya imbal hasil, mungkin seperti itu. Jadi di sini di saat The Fed itu mengucurkan 300 billion US dollar pada waktu kemarin untuk pas bankrannya si Silicon Valley sama Signature Bank. Silicon Valley misal dikasih 200 billion US dollar dalam bentuk hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Artinya Silicon Valley Bank di situ punya kewajiban untuk membayar hutangnya kepada The Fed sebesar minimal dana pokoknya 200 billion US dollar. Mungkin beserta bunganya bisa jadi 220, 230 dan yang lain sebagainya. Nah, yang menjadi catatan ini di terakhir adalah dengan adanya seperti itu, mau tidak mau sebenarnya itu uang atau fund tersebut bisa saja lari ke aset investasi yang lebih beresiko. Karena apa? Di sini kita sama-sama tahu kalau kita punya 200 billion mungkin dari hasil pinjaman, kalau kita masukkan deposito, bunga dari depositonya tidak akan mampu menutup bunga dari pinjaman kita. Kurang lebih seperti itu. Artinya sebagai seorang investor, di saat saya kekurangan likuiditas dan saya mendapatkan sebuah likuiditas, tapi dengan bunga yang cukup tinggi, tidak mungkin uang dari hasil pinjaman itu akan saya larikan ke aset-aset yang rendah resiko teman-teman. Yang pertama, saya akan mencari keuntungan yang bisa menutup bunga dari pinjaman tersebut. Artinya mungkin bisa lari ke market saham, bisa lari ke market stok, bisa lari ke market emas, bisa lari ke market yang lain teman-teman. Artinya yang memberikan gap atau capital gain melebihi bunga dari hutang itu. Nah, disinilah mungkin yang Yellen agak sedikit khawatir. Artinya semakin banyak printing money dilakukan, semakin banyak uang itu dicetak, dibuat untuk menangani kasus-kasus seperti ini, perbankan yang carut marut dan yang lain sebagainya. Ada kekhawatiran di sana terjadi gagal bayar lagi karena bunganya cukup besar. Nah, mungkin hal inilah yang berpengaruh terhadap market cryptocurrency teman-teman. Dimana kita tahu beberapa hari memang cukup kita bergerak di ranging yang sama ya. Kalau kita lihat di sini, nah uang receh itu melihat Bitcoin sudah beberapa hari kita bergerak sideways di ranging yang sama, ya di kisaran 27.600 sampai 28.500, kurang lebih di level seperti itu teman-teman. Nah, hal-hal yang perlu kita waspadai dari market seperti ini adalah sama seperti video uang receh yang kemarin, ada dua skenario. Akankah sideways kali ini itu berupa akumulasi ataukah berupa distribusi teman-teman? Jika sideways kali ini berupa akumulasi, berarti
potensiali ada harapan besar untuk Bitcoin after dia sideways ini dia akan nanjak menuju ke resisten selanjutnya. Nah, di manakah resisten selanjutnya? Resisten selanjutnya berada di kisaran harga sekitar 32.000 teman-teman. Nah, itu adalah harga di kisaran bulan Mei atau Juni tahun lalu. Kita sama-sama melihat resisten selanjutnya ada di kisaran harga 32.000. Itu kalau proses sideways yang sekarang adalah proses akumulasi. Nah, jika sebaliknya proses sideways yang sekarang itu adalah proses distribusi, artinya setelah proses distribusi itu selesai, seller bisa saja mendominasi dan menjual sisa barangnya ke market untuk mengdump market teman-teman. Nah, jika hal itu yang terjadi, kemungkinan Bitcoin akan drop down ke bawah. Nah, level bawahnya masih tetap sama. Uang receh berpikiran level 25.000 sampai 25.300 akan menjadi tahanan yang cukup kuat. Karena sama-sama kita tahu itu adalah resisten become supportnya. After kita break di kisaran tanggal 18 Februari itu sudah cukup menjadi resisten yang menurut uang receh cukup kuat, apalagi di sana ada moving average 200. Nah, beberapa titik harga yang perlu kalian waspadai teman-teman. Jika Bitcoin ini breakdown ke atas, jika untuk closing candle-nya itu mampu menembus level 28.500, potensiali Bitcoin akan mengejar ke level 30 ribuan. Nah, jika breakdown ke bawah, hal yang perlu kita waspadai adalah garis bawah dari proses sideways ini di kisaran level 27.000. Nah, jika closing candle-nya under dari 27.000, kita patut waspada terlebih dahulu teman-teman. Akankah itu terjadi penurunan harga selanjutnya, yaitu ke kisaran level 25 ribuan. Nah, sekian dulu untuk pendapat uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu share, bisa dibantu infokan ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe untuk channel Uang Receh. See you on the next video.